Salam sejahtera bagi kita semua, pemirsa Tabura Injil yang Tuhan Yesus Kristus kasihi. Kembali kita berjumpa di saat ini lewat siaran YouTube Klasis GKYP Selatan. Kita bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan bagian dari firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk kasih-Mu dalam hidup kami sebagai ciptaan-Mu. Terus dalam seluruh aktivitas kami, Engkau menyertai. Terima kasih Tuhan, di hari ini kami kembali bertemu dalam siaran YouTube Klasis GKYP Selatan, di mana firman Tuhan akan disampaikan dan pemirsa akan merenungkan dan mendengarkannya. Tolong kami semua Tuhan lewat hikmat-Mu dan Roh Kudus. Amin. Pemirsa Tabura Injil yang Tuhan Yesus kasihi, bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama di saat ini terambil di dalam Alkitab Perjanjian Lama, yaitu kitab Kidung Agung, pasal 5 ayat 9 sampai dengan ayat 16, dan pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Namun saya akan membaca pasal 5 pada ayatnya yang ke-9 serta ayat pasal 6 ayatnya yang kedua dan ketiga. Bapak Ibu pemirsa akan membaca seluruhnya. Berikut dari pembacaan firman Tuhan, yaitu mempelai perempuan memuji mempelai laki-laki di hadapan putri-putri Yerusalem. Apakah kelebihan kekasihmu daripada kekasih yang lain? Hai jelita di antara wanita, apakah kelebihan kekasihmu daripada kekasih yang lain? Sehingga kau sumpahi kami begini. Pasal 6 ayat 23, kekasihku telah turun ke kebunnya, ke bedeng rempah-rempah, untuk menggembalakan domba dalam kebun dan memetik bunga bakung. Aku kepunyaan kekasihku dan kepunyaanku kekasihku, yang menggembalakan domba di tengah-tengah bunga bakung. Demikian jauh pasal pembacaan firman Tuhan bagi kita. Pemirsa Tabura Injil yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, kita akan dituntun dengan sebuah tema, yaitu kekasih Tuhanku. Saudaraku, jika kita membaca dengan baik bagian teks pembacaan kita di saat ini, maka kita akan menemukan sebuah cerita yang memberikan gambaran kepada kita tentang mempelai perempuan dan para sahabatnya yang sedang membicarakan mempelai laki-laki. Sahabat dari mempelai perempuan adalah putri-putri Yerusalem. Mereka sedang bertanya-tanya kepada mempelai perempuan, seperti apa atau bagaimana mempelai laki-laki yang menjadi kebanggaannya itu. Pada ayat 10 sampai dengan ayat 16, di sana diceritakan mempelai perempuan menyampaikan bahwa mempelai laki-lakinya adalah seorang yang sangat berarti dan istimewa baginya. Karena ia seorang laki-laki yang memiliki banyak kelebihan yang membuatnya berbeda dari laki-laki yang lain. Hal itu tampak dalam pujian yang diucapkan kepada mempelai laki-laki. Kekasihnya itu memiliki kekuatan yang begitu hebat. Kemudian sebuah ungkapan yang melukiskan tentang kemuliaan sang mempelai
dengan sebuah kalimat bagaikan emas murni kepalanya. Selanjutnya, ungkapan pujian tentang sang kekasih dengan sebuah kalimat, matanya bagaikan merpati, memperlihatkan keelokan sang kekasihnya yang memiliki keindahan yang begitu berkilau dari merpati pada saat ia hinggap di pinggir aliran air. Lalu, ungkapan pujian yang berikut dengan mengungkapkan bagaikan bukit yang harum baunya. Ungkapan selanjutnya adalah tangannya bagaikan bundaran emas. Bagian-bagian ini memperlihatkan sebuah keistimewaan sang kekasih dengan memperlihatkan tubuh kekasih yang sangat indah dengan kegagahan, simbol kekuatan tangan sebagai yang dirasakan sangat begitu menarik. Pemirsa Tabura Injil yang Tuhan kasihi. Lalu bagian yang kedua pada pasal 6 ayat 1 hingga ayat 3 berisi tentang sebuah narasi. Sahabatnya bertanya, kemana perginya kekasih itu? Lalu ia menyampaikan supaya mereka akan bersama pergi untuk mencarinya. Namun mempelai perempuan menjawab kekasihnya telah pergi turun ke kebunnya untuk menggembalakan domba di dalam kebun. Kepunyaanku, kekasihku, kekasihku, kepunyaanku. Cerita ini menggambarkan sebuah hubungan antara mempelai perempuan dengan umat Tuhan yang memiliki hubungan yang dekat dengan mempelai laki-laki, yaitu Tuhan. Kedekatan itu membuat mempelai perempuan sangat mengenal, sangat mengetahui, dan dapat membedakan mempelai laki-laki dengan yang lainnya. Karena mempelai laki-laki kepunyaannya itu memiliki kelebihan-kelebihan yang tidak dapat disamakan dengan yang lain. Mempelai laki-laki yang adalah Tuhan memiliki kekuatan yang dapat melindungi umatnya, yaitu mempelai perempuan. Tuhan, kekasih mempelai perempuan, adalah seorang yang memiliki pemerintahan tertinggi. Ia hadir dan tinggal di tengah-tengah umatnya. Dalam kuasa Roh Kudus, memimpin, menjaga, memelihara umatnya. Bahkan memberikan segala yang diperlukan oleh umatnya. Tuhan sebagai mempelai laki-laki mengakui umatnya, yaitu mempelai perempuan, sebagai kepunyaannya, karena umatnya memberi diri dan hidup bersamanya. Karena Tuhan mengakui umatnya dan menyebut mereka kekasihku, kepunyaanku, maka umatnya menyebutnya dia kekasih kepunyaanku. Pelajaran dari renungan ini, saudaraku, untuk kita keluarga adalah sebagai keluarga, suami, istri, orang tua, dan anak-anak harus hidup saling menjaga hubungan yang harmonis, hubungan yang indah dengan hidup di dalam kasih. Hidup saling mengasihi sebagai umat Tuhan yang percaya kepadanya. Kita tak usah ragu akan hidup kita, karena Tuhan adalah sang pemimpin hidup kita. Ia akan selalu ada dan Ia akan selalu menjaga serta memelihara dengan kuasa Roh Kudus dan memberikan segala untuk mencukupkan hidup kita. Jika kita memberi diri dan mengakui Tuhan sebagai kepunyaan kita, maka Tuhan juga akan mengakui kita sebagai kepunyaannya. Tuhan menolong dan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami, hamba dan juga pemirsa Tabura Injil, di mana kami boleh membaca serta merenungkan firman-Mu.
Berkatilah kami semua lewat firman-Mu dan sempurnakanlah firman-Mu bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan menyerahkan seluruh kehidupan kami, aktivitas tugas kerja kami ke dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah Tuhan akan menolong, menyertai dan melindungi kami semua. Terima kasih Bapa di surga. Berkati terus dalam seluruh kehidupan kami. Berkati terus dalam tugas tanggung jawab dan kerja kami selaku umat-Mu di tengah-tengah kehidupan kami, di tengah-tengah kerja kami. Tuhan melindungi dan menyertai. Pimpinan gereja, pimpinan pemerintahan, semua hamba taruh dalam tangan kasih Tuhan. Mari Tuhan memberkati semuanya. Dan terus Tuhan memberkati agar siaran ini menjadi berkat bagi semua orang. Berkati karyawan para kru yang terus bekerja menyiarkan siaran ini. Seluruh alat-alat yang digunakan Tuhan memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kasih dan kuasa-Mu. Amin. Pemirsa Tabura Injil yang Tuhan Yesus kasihi, telah kita ikuti bersama-sama siaran Tabura Injil lewat YouTube Klasis GKI Selatan. Saksikan terus siaran Tabura Injil setiap hari. Shalom.